Hari ini saya tidak khotbah satu arah, ya. Pas ini hari kemerdekaan yang ke-75 buat Indonesia, kita bersyukur buat penyertaan Tuhan selama ini. Nah, yang kita mau belajar, kita diskusi tentang kemerdekaan dari hal apa saja, baik tentang Indonesia, ya, tentang hidup kita, tentang karya salib Kristus, dan tentang apa saja, pokoknya tentang kemerdekaan. Baik, saya akan baca ayat yang pertama, 1 Korintus 6 ayat yang ke-12. Karena sampai hari ini masih banyak pertanyaan dari banyak orang, kenapa Tuhan di perjanjian lama itu bisa berubah total dengan Tuhan di perjanjian baru? Masih banyak nggak pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Nah, hari ini kita akan belajar. Sebetulnya Papa di perjanjian lama memang kelihatan kejam sekali. Betul ya? Kelihatan, aduh rasanya sadis betul. Salah mati, salah mati. Nah, ternyata bukan beda. Tapi ini yang kita harus melihat. 1 Korintus 6 ayat 12. Ya, saya akan bacakan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba atau dijajah, ya, oleh suatu apapun. Nah, saudara-saudara yang sedang bergabung untuk kita belajar bersama-sama tentang kemerdekaan ini, Tuhan kita tetap sama, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tapi kenapa dia bisa sepertinya ada perubahan? Nah, ini perbedaannya. Kalau saudara melihat fakta ini, saudara kan kagum. Fakta apa itu? Ternyata kita yang di perjanjian lama, saya berkata kita ya, itu nggak cuma untuk Israel saja. Kita yang di perjanjian lama ternyata bagi Bapa di surga kita itu masih anak-anak. Karena anak-anak maka harus diberi disiplin, diberi ketegasan. Kalau itu dosa harus dikatakan dosa. Kalau itu adil harus dinyatakan keadilan. Kalau itu kasih harus dinyatakan kasih. Nah, anak-anak itu harus diajar tegas. Itu api. Nggak boleh kamu pegang. Awas, itu lubang. Nanti kamu jatuh. Jangan pegang. Itu tajam. Misalnya begitu. Awas, itu ada arus listrik. Jangan pegang di situ. Nah, itu Tuhan di perjanjian lama. Maka itu isinya cuma jangan. Tidak boleh. Awas. Selalu begitu. Nah, masuk perjanjian baru, ternyata Papa menganggap kita sudah dewasa. Anak yang dewasa tidak perlu lagi diberitahu. Itu api, itu lubang, itu tajam, itu ada arus listrik. Nggak perlu, karena sudah dewasa. Maka itu jembatan antara perjanjian baru ke perjanjian lama, perjanjian lama ke perjanjian baru, jembatannya itu di 1 Korintus 6 ayat 12. Ini keren sekali, saudara. Nah, maka itu saya baca lagi 1 Korintus 6 ayat 12. Ini dari perjanjian lama masa anak-anak masuk ke perjanjian baru sudah dewasa. Beda cara mendidik. Saya baca lagi ya, ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku. Nah, ini bukan bertolak belakang dengan hukum perjanjian lama. Tidak boleh. Jangan. Awas. Kenapa sekarang tiba-tiba berubah segala sesuatu halal? Karena kita sudah dewasa. Tetapi bukan semuanya berguna. Jadi saudara dan saya yang sudah dianggap dewasa oleh Bapa di surga, maka kita harus tahu yang bermanfaat mana, yang tidak berguna mana. Oke, kalimat berikut. Segala sesuatu halal bagiku. Silakan. Ya.
Tetapi aku, nah ini masalahnya, tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Keren sekali. Berarti setelah kita dimerdekakan dari semua hidup yang lama, hidup yang salah, hidup yang jahat, hidup yang kotor, hidup yang najis, sudah dibebaskan, maka itu kita tidak boleh dan tidak mau diperhamba oleh suatu apapun. Jadi harus bersyukur karena bagi Bapa di surga kita sudah dianggap dewasa, bukan anak-anak lagi. Oke ya, tinggalkan dulu Galatia pasal 4. Ya, Galatia pasal 4. Mulai ayat yang pertama. Galatia pasal 4 mulai ayat yang pertama. Begini kata Tuhan. Ya, Galatia 4 ayat yang pertama. Tidak ada lagi perhambaan. Tidak ada lagi perbudakan. Tidak ada lagi penjajahan. Tidak ada lagi pembelengguan. Tidak ada. Itu Galatia 4. Judulnya ya. Ayat 1. Yang dimaksud ialah, perhatikan kata ini, yang dimaksud ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik. Ya, kata akil balik itu, maaf, di dalam dari bahasa Arab, mature bahasa Inggrisnya, ya, sudah lewat, masuk masa pubertas. Bahasa Melayunya bagus, pancaroba. Nah, kata ini sudah nggak dipakai lagi zaman sekarang. Maka itu anak-anak muda generasi milenial pasti sulit mengerti pancaroba. Nah, ya seperti istilah yang dipakai oleh cuaca, masa pancaroba. Nah, itu akil balik dari masa anak-anak ke remaja, remaja ke pemuda. Itu akil balik. Ya, saya ulangi. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris loh, ya, mewarisi kekayaan orang tuanya, belum akil balik sedikit pun. Perhatikan, sedikit pun, ya, walaupun di ahli waris, ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Contohnya begini. Kalau saudara kenal seorang konglomerat, saudara kenal orang kaya sekali, dan anak-anaknya masih kecil-kecil, di bawah 10 tahun. Ahli waris loh. Jelas karena itu anak kandungnya orang kaya atau konglomerat itu. Tapi kalau mereka masih kecil, belum dewasa, belum akil balik dalam bahasa Alkitab ini, maka status mereka itu hamba. Sungguh pun mereka itu ahli waris. Kenapa hamba? Karena ya ayat 2 saya ganti dengan kata karena tetapinya. Karena saya sudah memberi penjelasan. Karena ia masih ada di bawah perwalian. Bahasa Jawa ada yang ngemong. Ada pengasuh yang terus mengawasi. Dan ada apa lagi? Di bawah perwalian dan pengawasan. Kenapa diawasi? Yaitu tadi, karena belum tahu. Mana yang benar, mana yang salah. Mana yang jahat, mana yang baik. Mana yang racun, mana yang sehat. Belum tahu. Masih kecil, masih belum akil balik. Maka itu harus didisiplin. Kalau tidak, itu tidak. Kalau jangan, itu jangan. Tapi setelah dewasa, nggak bisa. Saya beri contoh konkret di Indonesia. 2 tahun yang lalu, ya, ketika Presiden Joko Widodo masuk periode kedua, maka pendidikan kita luar biasa. Penekanannya bukan pada nilai atau angka, tapi pada nalar. Maka itu menteri kita yang baru ini luar biasa, saudara. Dia bilang tidak boleh menilai murid dengan angka 8, angka 6 atau 9, tidak.
Maka itu persoalan-persoalan, soal-soal ulangan dan ujian di sekolah kita sekarang bukan jawab pilihan A atau B, bukan, atau sekedar menjawab ya atau tidak. Tapi pemerintah kita lewat Menteri Pendidikan yang baru, Pak Nadiem Makarim, minta murid-murid itu bisa menjabarkan. Oke, kalau kamu berkata tidak, kenapa tidak? Kalau itu jawabannya iya, kenapa iya? Jadi manusia nggak dinilai dengan angka. Maka itu ranking 1 sampai 10. Ternyata itu merusak mental murid. Dan ranking yang tinggi, maaf, belum tentu nalarnya, cara berpikirnya, cara mencerna, cara menjabarkan, ya cara menjelaskan kenapa bisa begini, kenapa tidak begitu, kenapa tidak boleh ini, kenapa harus itu. Nah, itu sudah. Ini ukuran kedewasaan. Penting sekali. Maka itu papa mama di generasi sekarang, jangan memaksa anak untuk dapat nilai bagus. Itu salah. Tapi biarkan anak itu mengembangkan cara berpikirnya. Sesuatu itu dengan jelas. Enggak pendek, ya, tidak, salah, benar, tidak. Jadi masing-masing harus tahu jawabannya. Nah, itu artinya anak itu sudah dewasa. Saya ulangi ayat 2 Galatia 4. Karena ia walaupun ahli waris, tapi ya sampai masih di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Maaf, ini kan apa? Iki saya. Maaf ya. Oke. Ayat 3. Demikian pula kita, masih Galatia 4, demikian pula kita, ya. Selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Masih takluk, ya, kepada roh-roh dunia ini. Masih anak-anak, belum dewasa. Kemarin saya ada diskusi dengan beberapa saudara, ya, khususnya mereka menambahkan diri kelompok pelayanan Indonesia Timur, PIT. Nah, dalam diskusi itu terbersit, ini pelayanan yang luar biasa. Ya, kenapa mereka menyebut diri pelayanan Indonesia Timur? Karena begini, mereka itu melihat daerah-daerah Kristen di Indonesia itu sampai hari ini setelah 75 tahun Indonesia merdeka, daerah-daerah Kristen itu masih disebut daerah tertinggal. Terus yang kedua, daerah termiskin. Provinsi-provinsi yang lain. Nah, itu menyedihkan sekali, saudara. Daerah Kristen. Sebut aja mulai Papua, Maluku, maaf, NTT, dan semua pulau-pulaunya itu. Maaf, lihat daerah Sulawesi, saya nggak sebut daerah tertentu, tapi semuanya kita tahu bagaimana daerah-daerah itu miskin. Nah, kelompok ini sedang berusaha bagaimana caranya supaya daerah Kristen ini bangkit dari keterpurukannya. Nah, ternyata nggak cuma bagian timur. Maaf, lihat bagian barat, saudara, dari Sumatera Utara dengan suku-suku Kristen, maaf saya berkata. Nah, kenapa daerah-daerah Kristen ini miskin? Yang lebih ironi lagi, saudara, daerah-daerah Kristen ini sumber daya alamnya paling kaya di antara provinsi yang lain. Bayangkan, 34 provinsi. Yang termiskin justru di daerah-daerah Kristen. Nah, dalam diskusi saya jawab begini. Sedih, tapi ini fakta. Daerah-daerah Kristen ini masih terbelenggu seperti yang tertulis di Galatia 4 tadi yang baru kita baca. Terbelenggu oleh apa? Roh-roh dunia ini. Maafkan saya, tapi saya percaya
suku-suku Kristen yang saya sebut dengan jelas nanti, kalau mereka dewasa, mereka pasti sadar. Tapi yang masih anak-anak pasti tersinggung. Nah, itu bedanya. Kalau sudah merdeka dengan belum merdeka. Maaf saudara, ada dua adat yang masih dipegang oleh suku-suku Kristen ini. Mengapa mereka begitu miskin? Yaitu karena mereka lebih mengutamakan hukum adat nenek moyang daripada hukum firman Tuhan yang adalah otoritas tertinggi. Nah, saya sebut di antara hukum adat dari suku-suku itu, kalau ada saudara-saudara termasuk suku itu, hari ini saudara dengar, ini penyebab kemiskinannya. Dua adat yang paling membuat saudara kita yang mengaku Kristen di daerah-daerah Kristen itu miskin. Satu, adat upacara orang meninggal. Wih saudara, di daerah-daerah tertentu itu pemiskinan dengan adat. Maaf saya sebut orang Batak. Wah, kalau ada orang meninggal itu mengorbankan, dan hampir tidak ada orang-orang Kristen yang percaya adat itu yang tidak berhutang hanya untuk upacara pemakaman dan sejenisnya. Nah, yang kedua itu adat perkawinan. Waduh, itu menghabiskan biaya yang luar biasa di daerah-daerah Kristen yang nggak masuk akal. Maka itu adat perkawinan ini, ya, saya nggak tahu Instagram saya tiba-tiba bisa padam sendiri. Ya. Oh, sudah live atau belum nih? Oh, maaf. Oh, belum live dari tadi. Maaf saudara, Instagram saya koneksinya tunggu sebentar. Enggak, maaf. Enggak ya. Coba Ben, ambil aja. Lihat. Oke, saya lanjutkan. Maaf. Nah, sehingga di daerah-daerah Kristen ini soal pernikahan, saudara. Ya. Yang mana? Jangan enggak deh. 16. Ya. Sekarang ada kapan? Oh, ada ya. Oke. Coba saudara nulis di Instagram gitu, Instagram. Saya nggak ngerti kenapa itu. Enggak ya. Sebentar. Checking connection. Sebentar saudara, maaf. Ya, oh nggak bisa. Ya coba pakai data aja. Maaf. Ya, sebentar. Oke. Oh, ini baru masuk. Belum. Ya, udah. Maaf, Instagram ternyata ini sekarang baru on. Oke. Jadi kita masih diskusi tentang kemerdekaan. Oke. Nah, kembali. Tadi kita sudah baca di 1 Korintus 6 ayat 12. Ya. Terus sekarang kita lagi bahas Galatia 1. Ya. Jadi begini. Adat, enggak apa-apa ya, yang membelenggu daerah-daerah Kristen, ya, sehingga kemiskinannya tidak habis-habis. Maaf saya berkata ini, sebentar rekaman audionya lupa saya. Waduh, bentar. Yang mana tadi? Oke. Jadi pemiskinan di daerah-daerah Kristen itu karena mereka lebih menghormati hukum adat nenek moyang daripada firman Tuhan. Nah, mengapa
Mereka bisa lebih menghormati hukum adat daripada firman Tuhan. Maafkan saya, ini sejarah. Sejarah ini nggak bisa dihapus, ya sudah terjadi. Ketika para misionaris tiba di daerah-daerah pelayanan mereka, sudah lebih dari 3 abad yang lalu, 2 abad yang lalu, seabad yang lalu. Karena kalau kita melihat Injil pertama kali masuk di Nusantara, itu ada di 2 daerah. Satu Tanah Barus di Sumatera Utara, dan 2 Tanah Maluku. Nah, kalau Tanah Barus yang bawa pedagang-pedagang waktu itu. Kalau Tanah Maluku ada Rasul Maluku namanya Yosef Kam. Itu pada abad yang ke-14, 15. Jadi 1400 sekian. Nah, itu sudah berapa abad? Nah, maafkan saya harus cerita ini. Ternyata, saudara, ketika para misionaris masuk ke daerah-daerah misi mereka waktu itu, mereka nggak tegas kepada kebenaran, mereka kompromi dengan masyarakat. Karena adat harus tetap dipegang. Nah, terus angka baptisan itu menjadi acuan untuk mereka terima uang dari Eropa, pusat misi mereka. Maka itu baptisan luar biasa waktu itu. Nah, ini kesalahannya. Mereka dibaptis tanpa tahu kebenaran dan mengenal siapa kebenaran itu. Karena kalau jumlah baptisan kurang, maka uang misi juga kurang. Aduh, sedih sekali kalau lihat zaman itu. Maka itu sampai hari ini di daerah-daerah Kristen itu merdeka secara hukum adat. Hukum adat masih dijunjung tinggi. Saya ulangi lagi karena Instagram baru bergabung. Ternyata ada 2 hukum adat yang memiskinkan orang-orang Kristen di daerah-daerah Kristen itu. Adat, saudara, hampir semua, kalau saya nggak berkata semua, sumber daya alam di daerah-daerah Kristen itu kaya dibanding daerah lain. Maaf, sebut mulai Papua Barat, sebut Maluku. Berabad-abad Eropa itu kaya gara-gara rempah-rempah dari Maluku. Itu fakta. Lalu lihat Toraja, lihat Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan. Kurang apa? Lihat NTT. Ribuan tahun India dan Tiongkok dipasok kayu cendana itu dari NTT. Maka itu sampai hari ini salah satu sebutan NTT Nusa Cendana. Itu ribuan tahun India dan Tiongkok mendapat kayu gaharu untuk upacara-upacara keagamaan mereka. Berarti kaya. Pulau Timur itu pulau karang. Saya masih ingat tahun 79 pertama kali saya mendarat di Kupang dengan Yemiarim almarhum. Kami naik pesawat Mandala waktu itu. Dia berteriak, aduh mau hidup bagaimana? Karena waktu kami ngelihat keluar, hitam semua. Karena apa warnanya hitam? Gak ada warna hijau. Karena batu karang. Orang Kupang pasti tahu. Tapi kami kaget, saudara. Waktu kami mendarat jalan dari bandara El Tari, karena almarhum jadi gubernur, saya lupa nama bandaranya. Begitu kami masuk kota Kupang, kaget. Di tandusnya batu karang itu ada sayur-sayur yang tumbuh, sayur kol tumbuh. Itu kami lihat luar biasa. Nah, waktu itu apel soe, apel Kupang, itu enaknya luar biasa. Selama saya belum pernah menikmati apel seenak apel dari soe. Nah, pada tanah karang, subur. Kita lihat Toraja, lihat Sangir, lihat Minahasa. Kekayaannya luar biasa. Maaf, lihat tanah Tapanuli, ya Nias, Mentawai, itu daerah-daerah Kristen. Tapi kenapa miskin? Karena mereka masih dijajah oleh hukum adat. Maafkan saya. Kalau saya harus ngomong ini. Nah, dari adat mereka ada 2 yang paling memiskinkan. Yaitu 1, orang meninggal. Waduh, saudara, kalau orang meninggal, hampir semua daerah Kristen itu, keluarga yang meninggal harus hutang untuk upacara.
Maaf. Lalu kedua itu adat perkawinan yang menyedihkan sekali. Ya, di daerah-daerah Kristen yang masih pegang adat perkawinan, mereka itu paling menderita kalau punya anak laki. Mereka itu paling senang kalau punya anak perempuan. Kenapa? Kalau punya anak laki, mas kawin. Kalau punya anak perempuan, senang terima mas kawin. Nah, karena begitu mahalnya adat mas kawin di daerah-daerah Kristen itu, jelas tidak semua pemuda-pemuda dan orang tua para laki ini bisa memenuhi untuk bayar mas kawin, adat mas kawin. Terjadi apa? Maaf. Banyak yang sudah punya cucu, tapi di hadapan Tuhan belum dinikahkan. Karena gereja tidak mau menikahkan mereka sebelum hukum adat mas kawin terbayar. Nah, itu kan perzinahan. Jadi utang demi utang untuk yang meninggal, untuk kawin. Menyengsarakan sekali. Nah, itu contohnya mereka belum merdeka. Masih dijajah oleh roh-roh dunia ini. Galatia 4 tadi ini. Jadi ayo mulai hari ini semua kita mulai memeriksa diri. Bagaimana kita bisa merdeka? Ya, dari semua belenggu-belenggu ini. Saya ingin baca lagi ayat Galatia 4 ya. Ayo, ayat 1 mulai. Judulnya menarik. Tak ada lagi perhambaan. Tak ada lagi penjajahan. Tidak ada lagi perbudakan. Tidak ada lagi pembelengguan. Tidak ada. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian, pengawasan. Orang Jawa bilang ada yang ngemong, ada yang jaga. Awas ya, kamu jangan pegang. Itu bahaya, itu api, itu strum listrik, arus listrik ada. Tajam. Aduh, jangan di situ, itu lubang. Nah, itu anak-anak. Belum dewasa, harus ada yang jaga. Terus ayat 3, demikian pula kita. Selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka, oh haleluya, ini dia. Setelah genap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Saya nggak usah bahas. Itulah Tuhan Yesus. Jadi waktu Tuhan Yesus tiba, kita ditebus, kita diangkat, nggak jadi bayi lagi, nggak jadi anak-anak lagi, tapi dewasa. Sehingga kita tidak takluk, lihat ya ayat yang ketiga, sehingga kita tidak takluk lagi kepada roh-roh dunia. Roh adat istiadat dan roh macam-macam itu enggak lagi. Oh, terima kasih untuk rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Jelas ya? Nah, saudara kalau perhatikan, ya, Indonesia dengan Singapura merdekanya di bulan yang sama. Ya. Agustus. Cuma beda berapa ya? 25 tahun enggak salah kita ya? Enggak sampai. Maaf ya. Nah, lihat. Singapura tidak pernah menggunakan kata Independence Day, hari kemerdekaan. Loh, kenapa? Sebab Singapura tidak pernah dijajah. Singapura kalau merayakan kemerdekaan seperti kita istilah kemerdekaan, itu namanya National Day, hari nasional. Loh, kenapa? Bedanya Singapura itu dapat pemerintahan itu hadiah dari Malaysia. Ya, itu sejarahnya. Tapi kalau kita baca betul, bukan hadiah. Kisahnya menarik. Waktu itu Singapura masih masuk federasi, ya, kerajaan Malaysia. Dalam suatu sidang, ya, nah ini terjadi masalah yang luar biasa. Tapi ini berkat kalau kita belajar sejarah. Lee Kuan Yew sudah jadi pemimpin wilayah Singapura. Nah, di dalam sidang parlemen Singapura hari itu, nah, Malaysia melihat Singapura ini benalu bagi Malaysia. Loh, kenapa benalu? Satu, mereka nggak punya sumber daya alam. Semuanya harapan dari Malaysia. Dua, aksi untuk mereka hidup sehari-hari. Sampai hari ini mereka masih beli dari Malaysia dan sebagian dari Indonesia.
dan banyak lagi yang lain. Nah, di dalam sidang itu, saudara cari videonya, Lee Kuan Yew menangis itu karena, maaf dalam tanda kutip, diusir oleh Perdana Menteri Malaysia hari itu. Mereka berkata, udah kamu lepas saja, urus daerahmu sendiri. Nah, karena Lee Kuan Yew diusir seperti itu, semangat nasionalnya bangkit, saudara. Dan dia buktikan. Sekarang, kalah Malaysia. Nah, maka itu di Singapura kalau merayakan hari lahir bangsa itu National Day. Hari nasional mereka. Bukan kemerdekaan. Kalau kita Independence Day, kemerdekaan dari penjajahan. Nah, itu bedanya. Maka itu hari ini nggak kebetulan kita Zoom bersama-sama. Ayo kita diskusi tentang kemerdekaan ini dengan konsep tadi. Nah, yang baru bergabung 1 Korintus 6 ayat 12 jadi penting. Ini bedanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Jembatannya ada di 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tapi tidak semuanya berfaedah. Segala sesuatu boleh bagiku, tapi aku nggak mau diperhamba apapun juga. Nah, maka itu masih diperhamba apa saja, nggak usah jauh-jauh perhambaan itu. Ayo contoh kecil aja. Siapa tiap bangun pagi langsung buka sosial medianya. Nah, itu diperhamba. Merdeka namanya. Seharusnya itu kita melek pagi langsung kebenaran kerajaan surga itu yang kita cari. Baik, saya stop dulu sampai di sini. Ayo kita diskusi. Karena tema kita diskusi tentang kemerdekaan di hari ini. Ayo semuanya. Ingat tadi peraturannya sebelum kita mulai. Yang tidak aktif baik di Facebook, Zoom, dan Instagram. Yang tidak mau ikut aktif dihukum. Awas. Mas Saudara sudah masuk semua lu kelihatan di sini. Ayo host. Siapa hostnya? Pak Benny atau Pak Jeffrey? Ya, Pak Rodi, kayaknya ini audionya dibuka aja semua, tapi tolong para peserta nanti kalau nggak bicara audionya di mute sendiri, supaya nanti bisa jelas kalau kita ngomong. Terima kasih Pak Andreas, semua saudara yang mengucapkan selamat hari ulang tahun pernikahan kami. Ya. Sas, apa kabar kamu? Anak saya dari Kerayan. Ya, saudara sudah bisa buka sendiri, Pak. Coba. Kemudian masih di mute audionya, kemudian. Udah, saya buka semua. Ya. Baik, Bapak Ibu. Silakan. Ayo. Kita mau diskusi hari ini mengenai kemerdekaan atau kebebasan, atau boleh juga yang namanya kelegaan atau apalah istilahnya. Silakan Bapak Ibu. Ada, yuk. Ini baru diskusi sudah buka kayaknya. Silakan Pak Rudi. Belum dengar suaramu, Ruth? Lebih kuat suaranya, kurang kedengaran. Selamat pagi. Sudah. Ya, jadi saya sebenarnya mau bertanya yang kemarin, kemudian mohon maaf mungkin ada hubungan, tapi saya pikir ada hubungannya yang tentang penyertaan Tuhan terhadap Musa. Ya. Jadi sempat ketika bangsa Israel berbuat dosa. Ruth, kurang jelas Ruth suaramu, Ruth. Kemudian Tuhan katakan, oke, jadi sekarang gimana ya? Jadi waktu itu mungkin lebih bagus videonya aja yang saya tutup dulu ya. Jadi pada waktu itu Musa kan sudah dalam keadaan di mana bangsa Israel sedang memutuskan Tuhan marah kepada bangsa Israel dan Tuhan katakan bahwa Musa akan hidupkan
kepada apa Ruth, nggak jelas, Rudi. tidak akan menyertai bangsa itu lagi, tetapi Tuhan akan menyuruh malaikat. Nggak jelas ya kan? Nggak jelas, Ruth. Pak Rudi, Pak Rudi, bukan masalah di videonya, tapi suaranya Pak Rudi yang kurang keras waktu bicara. Nah, ya ini Pak. ini bagus. Nah, Masih ya? itu pasif. Ya. Nah, jadi poinnya cuma gini Pak, waktu itu Tuhan menawarkan agar malaikat Tuhan aja yang akan menyertai Musa dan bangsa Israel, tetapi Musa tetap memilih agar Tuhan yang menyertai mereka. Sebenarnya sih simple kok, dan yang saya bertanya, mengapa Musa menolak malaikat Tuhan yang menyertai? Mengapa dia tetap memilih untuk Tuhan yang menyertai? Jadi ada satu konsep, ya saya tidak tahu, tapi kalau saya pribadi mungkin saya akan merasa sungkan dengan kata lain, ya karena kami bersalah ya sudahlah, biar malaikat aja yang menyertai kami, tidak perlu sampai Tuhan sendiri yang menyertai kami. Jadi itu menjadi sesuatu yang mengganggu dalam pikiran saya, mengapa Musa menolak seperti itu? Ada sesuatu yang berbeda dengan penyertaan Tuhan dengan malaikat Tuhan yang sekedar menyertai pada waktu itu? Ya, pasti beda, Ruth. Pasti beda dong Tuhan dengan malaikat. Ya, maaf ya, sebenarnya orang ya tetap milih penyertaan Tuhan daripada penyertaan malaikat. Nah, itu sikap sungkan itu, Ruth. Kalau kita dibebaskan, dimerdekakan, diampuni, kenapa harus sungkan? Papa kita baik. Nah, berarti ini bicara soal kemerdekaan dalam hidup kita, Ruth. Ya, jadi kalau masih sungkan, berarti kita masih hamba. Tuhan Yesus saja mengangkat kita jadi sahabatnya, bukan hamba. Jelas ya? Jelas, Rudi? Oke. Maaf, ini di Facebook saya. Ya, jelas ya? Kenapa? Ya. Tadi pagi tiba-tiba dalam pikiran saya kan sadari dalam arti gini, firman Tuhan katakan bahwa kita hidup itu seperti sebuah perlombaan. Ya. Harus bertanding dalam perlombaan itu, dan kita harus sungguh-sungguh dalam perlombaan itu untuk meraih sebuah mahkota yang disediakan bagi kita, kasarnya kan begitu kan firman. Nah, pertanyaan saya, perlombaan itu dengan siapa kita berlomba? Apakah dengan sekitar kita? Apakah dengan orang-orang tertentu? Bukankah dengan perlombaan itu kita melihat, oh mungkin ya menjadikan orang lain menjadi satu lawan dalam kehidupan kita? Saya berpikir apakah satu saat kita akan menjadi menghakimi orang lain karena kita ingin menjadi sesuatu yang lebih unggul daripada dia? Nah, yang saya ingin tanyakan, perlombaan yang dimaksud ini apakah perlombaan melawan diri kita atau perlombaan dengan siapa dalam hidup kita? Ya. Jawabannya sudah ada itu, melawan daging, hawa nafsu, kelemahan kekurangan kita dalam hidup. Jadi bukan berlomba sesama saudara seiman, tidak. Tapi masing-masing kita ditetapkan oleh Tuhan untuk mencapai target dan garis finish yang sama. Yaitu sama sempurna seperti Bapa di surga dan sama jadi sama seperti Tuhan Yesus. Jadi perlombaan iman ini bukan menjatuhkan, mengalahkan yang lain, tidak. Tapi mengalahkan diri sendiri untuk mencapai garis finish. Nah, yang hebatnya, Ruth, semua pertandingan iman kita itu ditentukan, sudah ditetapkan untuk menang. Maka itu kalimat yang paling penting waktu Tuhan Yesus ya disalibkan, kata itu sudah selesai. Jadi sudah menang, Ruth. Kita tinggal jalani saja. Nah, cuma kita seringkali malas dalam bertanding ini. Maka itu di hari kemerdekaan ini, mari kita cari, mari kita temukan belenggu apa yang masih membelenggu kita. Nanti kita akan diskusi lebih jauh. Jelas ya, Ruth? Jadi bukan bersaing melawan suara kita, tidak. Melawan kedagingan kita. Thank you. Terima kasih. Iya. Oke. Host, sebentar. Di Facebook saya ada yang bertanya, bagaimana caranya kita merdeka dari hutang? Karena saat ini, ya saya baca lagi ya. Bagaimana cara merdeka dari hutang? Karena saat ini banyak yang kehilangan pekerjaan. Bagaimana cara mengatasi keuangan yang baik? Ya, nomor 1, buang
persediaan kata hutang di benak kita. Manusia itu jahat sekali. Kalau punya alternatif, maka yang dicari alternatif. Nah, saudara dan saya selama kita hidup, jangan ada konsep hutang di benak kita. Jangan. Nah, bagaimana cara melawan konsep hutang? Berjuang. Kalau saudara dan saya punya semangat perjuangan, kita nggak akan pernah pengen hutang. Nomor 2, hiduplah dengan apa yang ada. Jangan bermewah-mewah. Jangan. Itu nomor 2. Nah, nomor 3, ini fungsi jemaat. Kalau kita baca Kisah Rasul 2 dan Kisah Rasul 4, gereja hidup dengan benar, maka semua anggota jemaat gereja itu nggak ada yang kekurangan. Itu jaminan Kisah Rasul 2 dan Kisah Rasul 4. Nomor 4, supaya nggak berhutang, kalau sudah terjadi hutang ya, hemat 1, belajar hidup hemat. Terus, jual apa yang kita bisa jual. Itu prinsip hutang untuk terbayar. Masih ingat Elia atau Elisa itu ketemu janda? Kamu punya apa sekarang? Aku cuma punya sedikit minyak. Ya udah, minyak itu. Nah, saudara, ketika orang yang punya hutang berani menyerahkan, ya, berani menyerahkan untuk itu dijual, pasti hutangnya bebas. Nah, tapi ada berapa orang, aduh sayang, ini harta peninggalan, ini harta ini. Nah, ya sudah. Ya, jadi akan nggak punya utang kalau hidup seperti itu. Oke, lanjut, host. Ya, Pak Heri Mulyono dulu. Silakan Pak Heri, kalau mau sampaikan sesuatu. Ya, ada, ayo. Suaranya tidak dengar. Silakan Pak. Kita selama hidup. Suaranya kurang keras. Bukankah kita selama hidup di dunia itu kita dijajah keinginan daging? Ya, silakan Betty. Belum Pak, belum nanya Pak Beni. Yang lain dulu. Oke. Kemudian saya baca dulu yang di chatting ya. Ya, silakan. Menurut Koden, bagaimana cara
cara melepaskan diri dari adat dan kebudayaan yang tidak melanggar firman Tuhan. Maksudnya tetap melakukan adat dan kebudayaan tapi tidak melanggar. Ya, harus milih-milih. Adat, hormat pada orang tua. Oh, itu bagus. Ya, ada contohnya begini. Saya pernah melamar satu anak. Ini saya melamar anak orang Maluku Utara, Halmahera. Di Halmahera ya, Pulau Halmahera. Nah, luar biasa adat mereka. Saya baru tiba jam 10:30 malam. Karena speedboat dari Ternate menuju ke kampung mereka di Halmahera itu lambat. Jadi sampai di pelabuhan itu 10:30 malam. Nah, terus naik mobil lagi, untung nggak jauh. Jadi saya baru mau mandi 11:30. Tiba-tiba diberitahu, Pak, nanti lamarannya jam 3. Oh ya udah syukur, saya punya waktu istirahat. Terus anak saya pengantin bilang, Pak, bukan jam 3 sore. Loh, sebentar lagi jam 3. Loh ini 11:30. Kaget. Terus saya tanya, loh ini bagaimana? Nah ceritanya, Pak, ini adat orang tua kami. Kalau anak perempuan kami itu masih gadis, masih perawan, harus dilamar sebelum matahari terbit. Nah lu, saya bilang begitu. Baru tiba, 11:30 mau mandi, jam 3 lamaran. Wah, saya pikir ini adat yang biasa. Nah tadi yang saya katakan, adat yang menyengsarakan. Jelas ya? Maka itu tidak boleh kita ikuti adat menyembah sesuatu. Jelas ya? Gampang kok untuk mengerti, nggak usah tanya sebetulnya, maaf. Oke lanjut, host. Ya, mungkin Pak Charles Alexander. Silakan. Ada? Oke, kalau enggak yang lain silakan Bapak Ibu. Sekali lagi peraturannya tetap sama, harus aktif. Kalau enggak nanti ada sanksinya. Ayo silakan, mungkin Pak Wendy atau Pak Erik. Ada? Ayo. Pak Wendy duluan ya. Silakan. Ada apa itu, Pak? Kenapa Ya. kuburan kok selalu dibuat lebih mewah daripada rumahnya sendiri? Itu. Apakah itu karena spirit roh nenek moyang atau roh apa gitu? Ya itu adat. Mau saya- Itu adat. Terima kasih. Itu hukum adat yang memiskinkan orang. Bayangkan, Tapi ada. sebelum penguburan saja sudah sekian banyak uang keluar. Itu belum pemakaman. Ketika jenazah masih disemayamkan, sudah sekian, ada yang miliar, saudara. Nah, setelah waktu mau pemakaman, ada lagi. Setelah pemakaman, bangun kuburan itu jauh lebih mewah dari rumah yang mereka tinggali sendiri. Nah, saya nggak sebutkan suku mana, tapi saudara yang tahu. Nanti yang pengen tahu, cari aja di Google. Atau tanya saya akan sebutkan. Jelas itu adat yang salah. Oke, lanjut, host. Iya. Juga banyak yang begitu. Terus kalau meninggal biasanya yaitu pesta makan ya. Sampai 40 hari. Iya. Itu. Maka itu saya sering berkata di daerah-daerah kalau saya pergi. Tapi itu Kenapa, Ben? Iya. semuanya itu semua juga pemborosan sebenarnya. Betul. Saya kalau ke daerah-daerah dan saya tahu ada tradisi seperti itu, saya itu berkata kepada mereka. Ya. Yang kehilangan anggota keluarga ini masih sedih. Kok sampai hati tetangga-tetangga saudara dari jauh datang ngerepoti, minta makan lagi. Maaf saya berkata. Nah, jadi harus sadar. Biar mereka tenang. Ya kalau kita mau datang, hibur. Nggak usah buat mereka susah. Ya maaf ini. Semuanya itu semua juga pemborosan sebenarnya. Betul. Saya kalau ke daerah-daerah dan saya tahu ada tradisi seperti itu, saya itu berkata kepada mereka. Ya.
yang kehilangan anggota keluarga ini masih sedih. Kok sampai hati tetangga-tetangga, saudara dari jauh datang ngerepoti, minta makan lagi. Maaf saya berkata. Nah, jadi harus sadar. Biar mereka tenang. Ya kalau kita mau datang, hibur. Nggak usah buat mereka susah. Ya maaf ini. Nah begitu pula tradisi yang salah. Ada daerah Kristen berkata, seperti Tuhan Yesus selama 40 hari setelah meninggal, maka arwah orang itu masih berkeliaran di sekitar rumah kita. Nah itu ngawur. Tuhan Yesus gak berkeliaran kok. Memang tunggu waktu untuk naik ke surga. Jadi jangan pakai ayat-ayat untuk membenarkan diri sendiri dan berlaku yang salah. Oke, lanjut. Ada lagi? Iya. 40 hari naik ke surga. Kemudian mereka juga berkata 40 hari naik ke surga. Kemudian mereka juga berkata, tadi ya itu selama 40 hari katanya arwahnya masih di bumi untuk ya mungkin ketemu keluarga dan lain sebagainya. Jadi mereka mencomot ayatnya itu untuk mencocokkan dengan Yesus. Iya, salah. Oke, ada yang lain? Ya, silakan Pak Erik. Ya, shalom Koden. Shalom, merdeka Erik. Jadi saya bertanya dulu ya. Merdeka. Koden, itu kan kalau dilihat dari perbedaannya, bagaimana perbedaan antara menghemat dan pelit Koden? Ini gimana Koden? Oh, menghemat dan pelit gampang untuk melihat itu. Jadi besok akan muncul uangnya lagi. Apalagi sekarang zaman online. Bisnis itu nggak perlu ngantor, nggak perlu jam kantor. Karena online. Jadi orang yang berhemat, ya, tapi hatinya suka memberi tidak pelit, maka kalau dia nabung dan belum kepake untuk kebutuhan yang ditabung, maka dia akan suka berbagi. Tapi orang yang pelit, walaupun tabungannya banyak, seolah-olah apa yang dibutuhkan untuk tabungan itu terjadi hari ini. Terus, sampai kapanpun dia nggak akan keluar tabungannya itu. Ya, jelas ya? Percaya nggak? Tiap hari, kalau kita rajin, pasti akan ada uang masuk. Nah, terus istilah yang paling gampang, Erik, sumur. Saya bersyukur waktu masih kecil, saya diizinkan Tuhan tinggal di desa. Nah, di desa kami tinggal, waktu itu listrik belum ada, PDAM belum ada. Kami masih menggunakan sumur. Padahal jarak rumah kami dengan Bengawan Solo, itu nggak sampai 80 meter. Dekat sekali. Tapi nggak tahu kenapa mata air sulit. Nah, kebetulan rumah rumah kami, orang tua kami itu, airnya bagus, sumurnya lebar. Saya tuh masih ingat saudara waktu masih kecil, kalau sekali orang ngambil air, itu bisa sampai 10 belasan orang. Berjejer keliling begitu, orang antri. Nah di pintu belakang rumah papa, itu ada pintu. Dan setiap pagi jam 3:30 harus dibuka. Karena tetangga akan ambil air. Sore juga sama. Jam 4 sore, pintu dibuka. Orang datang ambil air. Saya masih ingat waktu masih kecil, saya tuh takut. Pas itu kemarau, hujan jarang sekali. Suatu siang saya ngelihat air. Wih, saya kaget. Itu pertama kali saya ngelihat dasar sumur. Saya lihat betul, batu-batu ada. Airnya memang jernih. Nah, saya tuh mikir,
Kalau besok orang-orang ngambil air lagi nih, kan saya minum pakai apa, mandi pakai apa, mama masak pakai apa. Namanya anak kecil, pasti pelit. Saudara, besok saya bangun pagi. Saya sebelum mereka datang, saya sengaja bangun. Jam 3 saya sudah bangun. Nah kebetulan ada om saya di rumah. Ya. Terus saya bangunkan dia juga. Kami pakai senter. Om, tolong gendong saya. Saya mau lihat air sumurnya itu. Nanti orang-orang mau ambil. Saudara anak kecil ya. Saya kaget. Senternya itu, tahu senternya, lampu senter bahasa Indonesia apa ya? Bukan senter tahu ya. Loh, airnya banyak. Padahal kemarin sore setelah mereka pada ngambil, saya tuh kelihatan dasarnya. Saudara, setelah saya jadi hamba Tuhan, hikmat itu muncul, ilustrasi itu muncul. Justru kalau saudara punya sumur dan ingin dapat air yang segar tiap hari, panggillah tetangga sebanyak-banyaknya, ambili hari ini, tinggallah tidur, percaya semalaman airnya bahasa Jawa nyumber lagi. Besok kalau kita bangun, maka kita pakai air segar. Karena air kemarin sudah dihabiskan tetangga. Jelas ya Erik, bedanya di situ. Nah, orang pelit itu orang namanya belum merdeka. Ya tahu, orang pelit itu orang belum merdeka hidupnya, masih dihantui ketakutan. Jadi takut berbagi. Jelas Erik? Mas Koden, seperti sungai kehidupan ya Koden. Oke lanjut. Ini Pak Hengki Lim, dia hanya yang menyampaikan terima kasih aja karena sudah dimerdekakan dari rasa takut dan rasa khawatir. Amin. Cuma mungkin saya tambahkan aja, gimana sih Koden, apa itu? Biar kita juga yang hadir ini mengerti bebas dari rasa takut dan khawatir itu seperti apa. Silakan Koden. Ya, jadi seperti anak-anak. Anak-anak itu nggak pernah punya rasa takut dan khawatir. Ya, karena apa? Ada papa mamanya. Contoh, ya, yang belum punya anak pun akan mengerti. Kalau suatu malam papa mama duduk dengan anak-anak, ngomong aja 3 anak yang masih kecil-kecil, semuanya di bawah 10 tahun. Terus papa mama ngomong gini, anak-anak, besok kita mau makan apa? Uang papa mama sudah habis, uang kami habis. Jelas papa mama ngomong begitu. Ayo tolong jawab pertanyaan saya. Apa reaksi anak-anak 3 ini ketika tahu betul uangnya nggak ada, besok nggak tahu makan apa? Ayo, mereka nangis, mereka sedih, atau mereka tetap main-main malam itu sebelum tidur? Jawabannya? Nggak mikir, betul. Kenapa mereka nggak mikir? Iya, kenapa mereka nggak mikir? Apakah mereka egois, mereka jahat? Ini anak-anak ini nggak tahu ya orang tua lagi susah. Kamu main-main saja. Enggak, mereka nggak begitu. Dan kita tidak boleh memarahi anak-anak yang tidak bisa ikut khawatir bersama kita. Karena di benak anak, papa mamanya pintar. Pasti besok bisa cari lagi. Itu hebatnya. Jadi bukan cuma Engki, tapi semua kita. Tetaplah jadi anak-anak papa di surga. Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Maka kekhawatiran, ketakutan akan lenyap. Jelas? Oke. Yang berikut. Ya, yang lain silakan. Dari tadi Bu Betty buka apa mau tanya? Saya baru aja dimerdekakan dari rasa selalu khawatir dan bersalah sama orang lain. Itu aja. Wah, puji Tuhan. Nggak mau lagi sekarang terlalu khawatir sama orang, takut mengecewakan orang. Terus akhirnya saya jadi kayak kemarin diskusi kita Pak Beni, jadi kayak saya mau ambil semua yang baik Tuhan juga untuk saya selesaikan. Akhirnya kan saya kayak terbelenggu, jadi selalu takut gitu. Dan sekarang betul sekali Betty, kata-kata orang itu bisa membelenggu. Ya. Saya ulangi, kata-kata orang bisa membelenggu kita. Kata-kata orang bisa membelenggu kita. Kata-kata orang bisa menjaga kita. Betul tidak?
Kata-kata orang bisa menyiksa kita. Jadi kita nggak boleh hidup dari kata orang. Perbuatan orang itu bisa menjajah diri kita. Sampai kita nggak bisa tidur, sampai kita ketakutan. Mau marah nggak bisa marah. Nah itu rugi. Maka itu pengampunan. Itu yang luar biasa. Dan minta Tuhan berikan kekuatan. Ya, Kak Den. Ya. Kak Den, kemarin saya sempat ngobrol di grup ini. Kadang-kadang ada orang-orang di sekitar kita tuh yang memanfaatkan kita. Iya, ya kita harus tegas. Itu dengan memanipulasi. Apalagi kalau kita tahu orang itu hanya mau memanfaatkan, harus tegas, Ya, harus tegas. Silakan Bu Eva. Ya. Ada yang mau disampaikan? Ayo kita tanya seputaran Ya. kemerdekaan ini, Apa diskusi. Pasti banyak hal. Mungkin Pak Jeffrey, Pak Jeff. Ya, Pak Jeff. Ya, gini Pak, kalau ini dimerdekakan kan dalam arti, nah kita tidak memerdekakan Indonesia ya, kita sudah merdeka walaupun banyak masih perlu diperjuangkan dari. Tapi maksud saya, kita kan dimerdekakan harusnya dimerdekakan dari kedagingan, dari tradisi-tradisi yang sesuai firman. Ya. Ini kan bicara konsep kata salah segala sesuatu halal. Ya. Dengan Bapak bilang bahwa perjanjian lama itu menandakan kita masih anak-anak. Disiplin. Kita harus akil Ya. balik. Tapi setelah kita menjadi dewasa, seolah-olah kan istilah kita ini memiliki sebuah konsep yang berbeda, tingkat pengertian lain gitu. Jadi maksud saya pertanyaannya adalah sampai batas mana? Maksudnya seperti segala sesuatu itu halal. Berbeda kalau dulu perjanjian tidak boleh ini, tidak boleh, tidak boleh. Tapi yang di sini kan seolah-olah boleh gitu loh. Nah, Oke. seperti itu gimana? Gampang sekali. Terima Ya. kasih. Yang pertama, kalian punya anak, Nelson. Umur berapa dia sekarang? 8 tahun. 8 tahun. Oke? 8 tahun, Pak. Ya. Selama dia masih umur 8 tahun, dia akan punya pertanyaan-pertanyaan yang sangat kanak-kanak. Pak, ini boleh nggak, Pak? Ma, itu boleh nggak, Ma? Tapi nanti dia umur 13 tahun, yakin nggak anakmu itu nggak akan tahu itu lagi boleh atau tidak? Jawab dulu, Jeff. Nah, jadi kalau sampai kita masih tanya-tanya, ini boleh atau enggak ya, kenapa? Berarti kita belum dewasa. Kedua, orang merokok, maaf yang masih merokok, narkoba, maaf, itu orang yang paling goblok sedunia. Termasuk berzina. Kenapa? Karena di bungkus rokoknya sudah ada tulisan, ini racun, dah gitu aja. Jelas toh? Padahal bukan buta huruf. Nah, jadi kalau ditanya, apakah merokok boleh? Boleh, semuanya halal. Cuma pertanyaannya, berfaedah enggak? Ya jelas tidak merokok, narkoba, judi, zina. Nah, jadi kalau kita sudah dewasa, otomatis kita ngerti sendiri. Maaf, koruptor, perampok-perampok uang rakyat itu anak-anak. Karena dia nggak bisa bedakan mana uangnya dan mana uang orang lain. Kan anak-anak begitu. Lihat kalau anak-anak kecil lagi kumpul main-main, terus lihat ada anak yang lain bawa sesuatu, langsung sebut saja. Nah itu anak-anak. Kalau sudah dewasa, sudah merdeka, nggak akan. Nah yang ngerinya dan gobloknya, 99% para perampok uang rakyat itu orang-orang kaya, saudara. Aneh bukan? Justru mereka orang yang punya duit, tapi masih kurang, rakus. Nah itu dia. Salah satu bentuk masih anak-anak belum dewasa. Nah bagaimana untuk dewasa? Ya, makan makanan keras, bukan makanan yang susu. Saya bacakan di 1 Petrus pasal 2. Begini kata Tuhan,
1 Petrus pasal 2 ya. Ayat yang ke 1 mulai. Ayat 1 mulai 1 Petrus 2 ya. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Nah, ini anak-anak semua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, ini masih anak-anak. Tapi dalam kitab Ibrani dikatakan kalau menurut waktu, kamu ini sudah harusnya bisa begini, bisa begitu. Sudah bisa makan keras. Tapi kamu masih minta makanan yang lunak. Makanan untuk bayi. Masih ingat ya dalam kitab Ibrani? Saya lupa Ibrani 6 atau Ibrani 12 itu. Coba saya. Nah, Ibrani 6 ayat 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Tuhan. Kita harus naik lagi karena kita sudah dewasa. Oke? Jadi ini perbedaannya. Udah? Ini saya lagi ngomong sama cucu saya lagi mindahin rekaman. Ada lagi? Ayo. Berarti gini ya Pak ya, orang yang belum bisa memahami keseluruhan kebenaran, apakah itu dikatakan masih anak-anak? Iya, belum dewasa. Perempuan bagaimana? Iya. Jadi ayo kita mulai melangkah dari waktu ke waktu untuk terus mengejar, mencapai kedewasaan penuh. Nah, ciri-ciri dewasa itu gampang kok. Bisa bertanggung jawab, tidak takut menghadapi tantangan, tidak takut, selalu punya keberanian. Gitu. Oke, ya Ben, bagaimana? Dan ini tadi 21 orang, ini 5 orang sudah kabur. Mungkin takut ditanya. Iya, ya biar yang ada saja. Takut ditanya. Nah, ini di Facebook saya ada yang bertanya. Ya, ini ada dari Cibinong. Shalom Pastor Daniel, saya dari Cibinong. Bagaimana dengan orang yang sudah tahu firman, bahkan orang itu menjadi hamba Tuhan, tapi masih hidup dalam dosa? Apa kita lakukan? Nah, memang agak sulit. Kalau hamba Tuhan ditegur jemaat, pasti macam-macam. Nah, satu, berarti hamba Tuhan ini belum dewasa. Sudah khotbah atau firman, tapi tidak melakukan. Yaitu masih anak-anak, perlu ada yang bimbing. Nah, yang kedua, coba cari rekan hamba Tuhan itu yang dia. Nah, saudara sampaikan kepada hamba Tuhan itu, rekannya ya, untuk menyampaikan apa yang saudara lihat. Nah, hukumnya tetap pada Matius 16. Kalau kalian ada yang tahu saudara kalian buat dosa, datangi dengan 4 mata saja. Jadi saudara datang sendiri kepada yang bersangkutan, ceritakan. Ya. Terus Tuhan Yesus mengajar kalau tidak mau mengaku, panggil saksi. Nah, kalau tetap tidak mau mengaku, serahkan kepada jemaat. Biar jemaat yang menentukan mau diapakan saudara kita ini. Itu ya. Ya Ben, lanjut. Tadi ada yang bertanya itu di Zoom. Saya nggak kebaca. Saya bacakan ya. Pertanyaan, bolehkah kita makan makanan yang digunakan pada acara adat istiadat? Makanan keselamatan orang meninggal dan seterusnya. Silakan, Brother. Boleh. Kita buka 1 Korintus pasal 8. Ya. 1 Korintus pasal 8. Ayat yang pertama. Tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Nah, jadi jangan sampai kita tahu terus jadi sombong menghakimi orang lain. Jangan. Ayat 2. Jika ada seorang menyangka
bahwa ia mempunyai pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan, ia dikenal oleh Tuhan. Ayat 4, tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Tuhan lain selain daripada Tuhan yang esa, yaitu Tuhan kita. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah atau ilah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jadi artinya kita nggak pernah nganggap makanan-makanan itu walaupun dipersembahkan, ya terus terang loh saudara, setan kan nggak punya perut, nggak punya mulut kayak kita yang mau makan itu. Tidak. Nah, istilah saya, daripada dibuang, kasih yang perlu. Masih banyak orang perlu di sekitar kita kok. Betul? Jadi, buat kita nggak ada berhala karena kita hanya punya satu Tuhan. Tapi, kalau saudara memang tidak serg istilahnya, nggak damai, ya nggak usah makan, nggak apa-apa. Tapi jangan melarang orang yang makan. Itu maksud 1 Korintus 8, supaya kita tidak sombong. Oke? Jelas, Ben? Ya. Oke, ini ada pertanyaan di chatting, saya baca, boleh ya? Ya, silakan. Dari Bu Inge. Bagaimana menghadapi orang atau anak yang tidak dewasa? Nasihati, tapi tetap tidak berubah. Tidak dewasanya dia ini malas dan tidak mau susah, tidak bisa mandiri. Ini disebabkan kemalasannya dan tidak mau susah. Itu ya, berarti itu salah didikan. Maaf saya berkata. Kenapa salah didikan? Mungkin, maaf ya, dari kecil mamanya membiasakan. Tiap kali anak itu mau ngerjain apa-apa, mamanya berkata, nggak usah, biar mama saja, biar mama. Nah, maka itu dari kecil kita harus dididik dan dilatih untuk bisa bertanggung jawab sesuai kemampuan kita masing-masing. Nah, kalau anak ini sudah dianggap cukup dewasa, ya udah, contohnya jangan siapkan makanan supaya dia nyiapkan sendiri. Percayalah, anak yang segede itu nggak akan mati kelaparan. Sudah gede kok. Jadi belajar untuk itu. Nggak apa-apa, rugi sedikit, rugi sebentar, nggak apa-apa. Contoh, kalau dia nggak disuruh belajar, nggak mau belajar loh. Nanti kalau nggak naik kelas gimana? Nah, itu dia. Biarin dia belajar. Dia nggak naik kelas karena, iya ya, aku yang nggak rajin. Nah, jadi tolong, papa-papa kaya, kalau anak nggak naik kelas, jangan dibelikan rapotnya, terus pindah sekolah lain. Maaf, itu tidak mendidik. Itu nggak jadi dewasa anak itu. Maka orang tuanya akan mikir, oh begitu. Ya, lanjut. Nah, ini dikatakan tadi Bu Inga juga, betul salah didikan. Sudah terlanjur salah didikan, terus bagaimana? Anaknya umur 26 tahun. Aduh, sudah gede. Ya, kalau umur 26 tahun ya dewasa sekali. Ya itu jangan diladeni, jangan dilayani, suruh sendiri. Dan kalau perlu anak seperti itu suruh keluar dari rumah, suruh mandiri. Dan orang tua harus istilahnya sampai hati, tega. Membiarkan anak itu nggak usah kasih uang. Karena seumur 26. Ya, jelas salah. Itu nggak dewasa sama sekali. Ini penting. Ya, penting ya. Begini saudara. Ada 3 negara di dunia ini yang merdekanya tahun sama dan bulan sama. Wah, ini keren sekali. Yaitu Indonesia, Jepang, dan Jerman. Saudara perhatikan 3 negara ini merdekanya di bulan yang sama, di tahun yang sama, tanggalnya beda. Mulai dari Jepang. Ya, setelah bom atom, Jepang sadar
dan mereka menjadi negara baru. Nomor 2 itu Indonesia, 17 Agustus hari ini. Nomor 3 itu Jerman, akhir Agustus setelah Hitler ditemukan mati. Entah bunuh diri atau bagaimana kita nggak tahu. Nah begitu Hitler mati, maka Jerman menjadi negara baru. Dari 3 negara ini kita lihat faktanya. Ya faktanya. Apa faktanya? Ternyata 3 negara ini mengalami perbedaan yang sangat besar. Nah ini masalah dari kedewasaan. Jepang dan Jerman itu negara yang kalah perang. Betul, Perang Dunia Kedua, Jerman hancur, Jepang hancur. Indonesia itu menang perang. Nomor 1. Jadi yang menang perang ini dapat pampasan perang. Jepang memberi banyak, harus bayar karena itu hukum internasional. Jerman hancur karena dia harus bayar banyak negara yang dia jajah, yang dihancurkan. Jepang juga sudah hancur kena bom, harus bayar kepada berapa banyak negara jajah yang dia siksa. Nomor 2, luas wilayah. Walaupun waktu Indonesia merdeka, Papua belum masuk karena masih di bawah Belanda. Tapi luas wilayah, apalagi Jerman, terpisah jadi 2, Jerman Barat dan Jerman Timur, yang kita katakan sekarang Jerman Baratnya. Dan itu luar biasa. Apanya yang luar biasa? Luas wilayah Jepang itu kecil. Sampai hari ini Jepang cuma segitu, nggak bertambah. Tapi Indonesia luasnya sangat luas. Nomor 3, jumlah penduduk. Jepang hancur, nggak tahu berapa banyak yang mati. Jerman juga. Apalagi cuma Jerman Barat. Nah Indonesia, walaupun nggak sebanyak sekarang, tentunya 75 tahun yang lalu. Tapi tetap lebih banyak penduduknya. Nomor 3, dari 3 negara ini, saudara perhatikan, sumber daya alamnya yang paling kaya siapa? Jelas Indonesia. Jepang dan Jerman cuma sedikit. Jerman itu cuma mengandalkan batu bara, sedikit minyak. Jepang juga begitu nggak banyak. Tapi faktanya, kenapa Jerman dan Jepang yang kalah perang, jumlah penduduk sedikit, luas wilayah negara kecil, sumber daya alam gak ada apa-apanya dibanding Indonesia. Mereka maju, Indonesia ketinggalan. Ini karena bangsa kita masih anak-anak. Coba perhatikan apa yang diributi oleh bangsa kita. Lihat di salah satu kota di Jawa Tengah, itulah orang bentuk perempatan jalan saja dicat lagi, diganti lagi. Karena mereka berkata itu tanda sesuatu dari agama tertentu. Itu kan gak masuk akal. Zaman semerdeka ini, sudah zaman semaju ini. Itu contoh-contoh kecil, maaf saya berkata. Telepon saja diurusin. Nah itu contoh-contoh kecil. Ya, maka itu kita nggak dewasa-dewasa. Ributnya masih soal hal-hal kecil. Padahal Jepang dan Jerman sudah maju luar biasa dalam kemerdekaan ini. Nah ini contohnya. Kita masih perang sendiri. Nggak penting. Ya, ribut ini, ribut itu. Ya, gara-gara pakaian kita masih ribut. Aduh, kasihan sekali. Nah itulah contoh anak-anak. Ayo kita semuanya berjuang, ya, melihat ke depan Indonesia ini mau diapakan dan hidup kita mau bagaimana. Kalau kita mengisi kemerdekaan ini dengan firman Tuhan, dengan takut Tuhan, dengan melakukan kehendak Tuhan, maka saudara kita alami hal-hal yang luar biasa. Jepang dan Jerman dalam 5 tahun, catat sejarahnya, 45 mereka baru bangkit. Tahun 50 masuk ke 51, jadi baru 5-6 tahun. Bangkit sudah teknologinya, industrinya. Nah kita ini, puji Tuhan, Tuhan berikan kita seorang presiden yang luar biasa. Ingat loh saudara, dalam setahun ini, Indonesia menjadi negara pertama di dunia
Ya, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang punya bahan bakar tidak dari tambang, dari bumi, minyak ya, minyak itu kan dari fosil, dan juga tidak dari batu bara. Itu merusak lingkungan. Alamnya rusak karena dikeruk, karena diambil. Udaranya juga karena asap dari fosil dan dari batu bara itu merusak. Nah, Indonesia ini pertama kali negara di dunia yang punya bahan bakar minyak dari kelapa sawit yang tidak merusak lingkungan. Saya lupa istilahnya apa itu ya. Baru-baru ini yang 40-50. Dan ini akan dikembangkan terus. Lihat Tuhan apa Ben? B30 dan maju lagi. Itu keren sekali. Nah, yang terakhir ini ya, bukan terakhir dalam berarti penemuan yang terakhir. Nikel yang ada di Sulawesi Tengah, daerah Morowali. Wah, itu luar biasa. Dunia ngincar. Nah, jadi ternyata Papa di surga memberkati Indonesia itu sangat hebat. Sehingga kekayaan nikel ini nanti akan menggantikan semua bahan bakar, karena nikel ini jadi baterai, saudara. Penyimpan listrik, penyimpan daya. Jadi nanti mobil, rumah, PLN itu nikelnya. Dan nikel di Sulawesi Tengah itu terbesar sedunia, saudara. Maka itu presiden kita nggak takut ditekan Amerika, ditekan Eropa. Silakan. Karena punya kekuatan sendiri yang luar biasa. Bersyukur kepada Tuhan. Maka itu ayo kita isi kemerdekaan kita ke-75. Jangan seperti anak-anak lagi. Tapi kita bangkit. Ya, menjadi bangsa Indonesia yang bisa mengisi kemerdekaan ini. Ayo semuanya kita maju bersama-sama. Ayat yang terakhir saya mau baca. Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Ini luar biasa firman Tuhan untuk kita. Jadi hari ini kita merayakan kemerdekaan yang 75. Hebat. Judulnya kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Sungguh-sungguh. Kristus telah memerdekakan kita. Terima kasih Tuhan. Amin. Karena itu berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan itu. Jadi kalau sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus oleh salib Kristus, jangan kita mau diperhamba lagi oleh dosa-dosa yang lain. Maka itu jangan lupa tadi 1 Korintus 6 ayat yang ke-12. Indonesia sudah merdeka 75 tahun. Jangan izinkan ada penjajah lain. Saudara, hari-hari ini ada penjajahan baru. Ngeri sekali. Bayangkan dari bulan Juni sampai Agustus ini, Densus 88 sudah menangkap sekian puluh teroris. Itu salah satu contoh. Bangsa kita sedang terjajah dan terongrong dari dalam sendiri. Nah, begitu pula dalam hidup kita, temukan apa yang masih menjajah kita. Khawatir, takut akan masa depan, merasa belum diampuni, jangan mau dibodohin lagi. Ayo kita bangkit. Terima kasih kepada para pendiri bangsa Indonesia yang memerdekakan kita 75 tahun yang lalu. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah membebaskan kita. Dan jadilah dewasa supaya kita nggak jadi anak-anak lagi. Oke ya? Merdeka! Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita, memberkati Indonesia. Indonesia akan jadi berkat buat banyak bangsa di dunia. Amin. Oke Ben, bagaimana?